Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astrid Febrianti. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang contoh kasus pelanggaran HAM. Dan saya mengambil contoh kasus pelanggaran HAM ini dari peristiwa Trisakti tahun 1998. HAM atau hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki oleh semua orang sejak lahir. Beberapa contoh HAM misalnya yaitu hak hidup, hak beragama, dan hak berkeyakinan. Faktanya, meski pemerintah telah menjamin hak warganya, masih sering terjadi kasus-kasus pelanggaran di Indonesia. Biasanya beberapa contoh pelanggaran HAM di Indonesia terjadi akibat konflik dan kerusuhan antar warga dan penduduk. Di antara ciri-ciri HAM adalah bersifat hakiki dan universal. Meski begitu, pelanggaran HAM masih sering terjadi, baik kasus pelanggaran HAM internasional ataupun pelanggaran HAM di Indonesia. Pelanggaran HAM adalah tindakan mengambil atau merenggut hak-hak orang lain dengan paksa. Kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia sudah ada sejak dulu, mulai era setelah kemerdekaan, era Orde Lama, era Orde Baru, dan juga setelah reformasi. Kasus pelanggaran HAM dan penyelesaiannya kerap menjadi bahan kajian. Upaya pemerintah dalam menegakkan HAM pun harus tetap maksimal agar hak-hak warga Indonesia bisa terjamin. Disinilah peran Komnas HAM diperlukan untuk membantu tugas pemerintah. Saat ini, masih sering terjadi kasus pelanggaran HAM di daerah-daerah di Indonesia. Contohnya, peristiwa Trisakti pada tahun 1998. Salah satu pelanggaran HAM di Indonesia yang paling terkenal adalah peristiwa Trisakti. Peristiwa ini adalah peristiwa penembakan mahasiswa Universitas Trisakti yang terjadi pada tanggal 12 Mei 1998. Hal ini terjadi saat demonstrasi mahasiswa yang menuntut Soeharto mundur dari jabatannya. Sebanyak 4 orang mahasiswa tewas tertembak dan puluhan lainnya luka-luka saat melakukan unjuk rasa. Para mahasiswa melakukan aksi damai dari kampus Trisakti menuju Gedung Nusantara pukul 12.30. Sayangnya, aksi mereka dihalangi oleh Polri yang disusul dengan kedatangan militer. Beberapa mahasiswa kemudian mencoba untuk bernegosiasi dengan pihak Polri. Akhirnya, pukul 17.15, para mahasiswa bergerak mundur. Pergerakan ini diikuti dengan majunya aparat keamanan. Aparat keamanan pun mulai menembakkan peluru mereka ke arah para mahasiswa. Mereka yang tewas adalah Elang Mulia Lasmana, Heri Hertanto, Hafidin Royan, dan Hendriawan. Mereka tewas tertembak di dalam kampus, terkena peluru tajam di tempat-tempat vital seperti kepala, tenggorokan, dan dada. Peristiwa penembakan 4 mahasiswa Universitas Trisakti ini juga digambarkan dengan detail dan akurat oleh seorang penulis sastra dan jurnalis, Enji D. Widowati dalam karyanya berjudul Langit Merah Jakarta. Dari kasus di atas, ada beberapa upaya yang bisa mencegah terjadinya pelanggaran HAM. Yang pertama, meningkatkan kerjasama antar golongan atau kelompok. Yang kedua, memberikan jaminan HAM melalui peraturan dan perundang-undangan. Yang ketiga, meningkatkan profesionalisme pertahanan negara dan aparat keamanan. Yang keempat, penegakan supremasi hukum yang harus dilakukan dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Yang kelima, meningkatkan kualitas pelayanan publik sehingga mencegah terjadinya pelanggaran HAM. Yang keenam, meningkatkan pemahaman mengenai prinsip HAM ke masyarakat. Yang ketujuh, mengoptimalkan peran lembaga-lembaga pemerintah seperti Komnas HAM, KPAI, Komnas Perempuan, dan KPK. Kedelapan, meningkatkan pengawasan dari lembaga politik dan masyarakat. Kesembilan, menegakkan HAM dengan berbuat baik seperti bertoleransi antar sesama dan memupuk sikap tegang rasa. Dan yang terakhir, meningkatkan persatuan dan kesatuan sehingga setiap orang memiliki rasa yang erat satu sama lain.
Pelanggaran HAM dapat disebabkan oleh berbagai faktor internal dan eksternal. Salah satu faktor internal yang dapat menyebabkan terjadinya pelanggaran HAM adalah kurangnya kesadaran atau pemahaman tentang apa itu HAM dan mengapa HAM itu penting. Hak asasi manusia adalah hak dasar dan kebebasan yang dimiliki oleh setiap orang, tanpa memandang kebangsaan, ras, agama, jenis kelamin, atau status lainnya. Sekian presentasi dari saya. Maaf apabila banyak kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.